Perkenalkan, nama saya Julitia Gronia Presnebilik, NIM 2103020101, kelas 1C, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku Introduction to Sociology, OpenStax College, sebagai tugas ke-8 mata kuliah pengantar Sosiologi Bisnis. Bagian pertama, tentang sosiologi. Apa itu sosiologi? Sebuah kamus mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiologi berasal dari kata Latin socius, yaitu pendamping, dan kata Yunani logos, yaitu studi tentang, yang berarti studi tentang persahabatan. Sementara ini adalah titik awal untuk disiplin. Sosiologi adalah sebenarnya jauh lebih kompleks. Ini menggunakan banyak metode berbeda untuk mempelajari berbagai materi pelajaran dan untuk menerapkan studi ini ke dunia nyata. Sejarah sosiologi. Orang telah berpikir seperti sosiolog jauh sebelum sosiologi menjadi disiplin akademis yang terpisah. Plato dan Aristoteles, Confucius, Khaldun, dan Voltaire semuanya mengatur panggung untuk sosiologi modern umum sejak zaman kuno. Orang telah terpesona oleh hubungan antara individu dan masyarakat tempat mereka berada. Banyak topik yang menjadi pusat kesarjanaan sosiologi modern dipelajari oleh para filosof kuno. Bagian kedua, peneliti sosiologis. Pendekatan penelitian sosiologis, perspektif sosiologis, dan mulai mengajukan pertanyaan. Tidak ada topik yang terlarang pendekatan penelitian sosiologi. Ketika sosiolog menerapkan, setiap aspek perilaku manusia adalah sumber kemungkinan penyelidikan. Sosiolog mempertanyakan dunia yang telah diciptakan dan ditinggali manusia. Mereka memperhatikan pola perilaku saat orang bergerak melaluinya dunia, menggunakan metode sosiologis dan penelitian yang sistematis dalam kerangka keilmuan metode dan perspektif interpretatif. Sosiolog telah menemukan pola tempat kerja yang telah mengubah industri, kelas pola keluarga yang memiliki orang tua tercerahkan, dan pola pendidikan yang telah membantu perubahan struktural di ruang. Bagian 3, pengenalan budaya. Apa itu budaya? Manusia adalah makhluk sosial sejak awal Homo sapiens, hampir 250.000 tahun yang lalu. Manusia telah dikelompokkan bersama ke dalam komunitas untuk bertahan hidup. Hidup bersama orang yang membentuk kebiasaan yang sama dan perilaku dan metode khusus mengasuh anak hingga teknik yang disukai untuk mendapatkan makanan. Di dalam Paris modern, banyak orang berbelanja setiap hari di pasar luar untuk mengambil apa yang mereka butuhkan. Untuk mereka makan malam, membeli, dan di Amerika Serikat, mayoritas orang berbelanja seminggu sekali di supermarket. Orang Paris menganggap perilaku belanja orang Amerika Serikat yang diterima begitu saja oleh Amerika, elemen kebudayaan dan nilai dan kekayaan. Elemen budaya yang pertama dan mungkin yang paling penting yang akan kita bahas adalah nilai dan keyakinannya. Nilai adalah standar budaya untuk membedakan apa yang baik dan adil dalam masyarakat. Nilai-nilainya sangat dalam, tertanam, dan kritis untuk mentransmisikan dan mengajarkan kekayaan budaya. Keyakinan adalah prinsip atau keyakinan yang diyakini orang sebagai kebenaran. Individu dalam masyarakat memiliki keyakinan tertentu. Mereka juga berbagai nilai-nilai kolektif. Bagian keempat, pengantar masyarakat dan interaksi sosial. Jenis masyarakat. Orang-orang masih sedang berburu dengan tongkat dan tombak gembala. Bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Penduduk desa, Masai, orang terheran orang Amerika masing-masing adalah masyarakat.
Bagian 5. Mengapa sosialisasi penting? Sosialisasi sangat penting baik untuk individu dan masyarakat di mana mereka tinggal. Ini menggambarkan bagaimana manusia benar-benar terjalin dan dunia sosial mereka. Pertama, melalui pengajaran budaya untuk anggota baru yang diabadikan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, jika generasi baru suatu masyarakat tidak mempelajari cara hidupnya, itu tidak ada lagi apapun yang khas tentang sesuatu budaya harus ditransmisikan kepada mereka yang bergabung dengannya agar suatu masyarakat dapat bertahan hidup, agar budaya Amerika terus berlanjut. Misalnya, anak-anak di Amerika, negara harus belajar tentang nilai-nilai budaya yang terkait dengan demokrasi. Mereka harus mempelajari norma-norma pemungutan suara sebagai serta cara menggunakan objek material seperti mesin voting. Tentu saja beberapa akan berpendapat bahwa itu hanya sama pentingnya dalam budaya Amerika bagi generasi muda untuk mempelajari etika, makan di restoran atau ritual pesta, bak, truk di pertandingan sepak bola. Sebenarnya ada banyak ide dan objek bahwa orang Amerika mengajar anak-anak dengan harapan agar cara hidup baru masyarakat tetap berjalan melalui cara lain generasi. Bagian 6. Pengenalan grup. Jenis-jenis grup. Sebagian besar dari kita merasa nyaman menggunakan kata kelompok tanpa terlalu memikirkannya. Dalam penggunaan sehari-hari, itu dapat menjadi istilah umum meskipun memiliki arti klinis dan ilmiah yang penting. Selain itu, konsep kelompok adalah pusat dari banyak cara kita berpikir tentang masyarakat dan interaksi manusia. Seringkali kita mungkin berarti hal yang berbeda dengan menggunakan kata itu. Kita mungkin mengatakan bahwa sekelompok anak-anak semua melihat anjing itu, dan itu bisa berarti 250 siswa di ruang kuliah atau 4 saudara kandung bermain di halaman depan. Dalam sehari-hari percakapan, tidak ada perbedaan penggunaan yang jelas. Jadi bagaimana kita mengasah makna lebih tepat untuk tujuan sosiologis kepemimpinan kelompok? Seringkali kelompok yang lebih besar membutuhkan semacam kepemimpinan. Dalam kelompok kecil dan primer, kepemimpinan cenderung tidak resmi. Lagi pula, sebagian besar keluarga tidak memberikan suara tentang siapa yang akan memerintah kelompok. Begitu juga sebagian besar kelompok. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pemimpin de facto tidak muncul, tetapi kepemimpinan formal jarang terjadi. Bagian ke-7, pengantar, penyimpangan, kejahatan, dan kontrol sosial. Penyimpangan dan kontrol menurut sosiolog William Graham Sumner, penyimpangan adalah pelanggaran norma kontekstual budaya atau sosial yang mapan, apakah adat istiadat atau hukum yang dikodifikasi. Ini bisa sekecil di depan umum atau besar seperti melakukan pembunuhan. Meskipun kata penyimpangan memiliki konotasi negatif dalam sehari-hari bahasa, sosiolog mengakui bahwa penyimpangan tidak selalu buruk. Bahkan dari perspektif fungsionalis, salah satu kontribusi positif dari penyimpangan adalah bahwa hal itu menumbuhkan sosial mengubah. Bagian 8, pengantar media dan teknologi. Apa itu teknologi? Sementara kebanyakan orang mungkin membayangkan komputer dan ponsel ketika subjek teknologi dating up. Teknologi bukan hanya produk era modern, misalnya alat api dan batu adalah bentuk-bentuk penting yang dikembangkan teknologi selama zaman batu. Sama seperti ketersediaan digital, teknologi membentuk cara hidup saat ini. Penciptaan alat-alat batu mengubah cara hidup manusia pramodern dan seberapa baik mereka makan. Bagian 9, apa itu stratifikasi sosial? Sosiolog menggunakan istilah stratifikasi sosial untuk menggambarkan sistem kedudukan sosial. Sosial stratifikasi mengacu pada kategorisasi masyarakat
dan orang-orangnya ke dalam peringkat tingkat sosial ekonomi berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapat, ras, pendidikan, dan kekuasaan. Bagian 10, stratifikasi dan klasifikasi. Tugas teori konflik berfokus pada penciptaan dan reproduksi ketidaksetaraan. Seseorang ahli teori konflik kemungkinan akan mengatasi ketidaksetaraan sistematis yang tercipta ketika negara-negara inti mengeksploitasi sumber daya negara-negara pinggiran. Misalnya, beberapa banyak perusahaan Amerika yang mengambil keuntungan dari pekerja luar negeri yang tidak memiliki perlindungan konstitusional dan jaminan upah minimum yang ada di Amerika Serikat. Melakukannya memungkinkan mereka untuk memaksimalkan keuntungan. Sekian review dari saya. Terima kasih.